Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita sudah mengkisahkan bagaimana kisah setelah Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis setelah ditinggal oleh Nabi Yusha bin Nun, ya. Khususnya kisah Deborah, Yefta dan Samson, ya. Mereka adalah hakim-hakim Bani Israel yang memimpin Bani Israel. Dan khusus Samson itu adalah juga seorang nabi yang bekerja sendirian, ya, tidak ada yang membantu karena pada saat itu Bani Israel sedang dijajah oleh Filistin, ya, diperbudak lebih dari 40 tahun diperbudak oleh Filistin, ya. Kisah selanjutnya adalah Bani Israel tidak selalu berperang dengan suku Filistin maupun suku-suku lain di wilayah Baitul Maqdis yang dikuasainya, ya. Bani Israel juga pernah perang antar suku di antara suku-suku mereka sendiri, ya. Kitab Hakim-Hakim pasal 19 sampai 21 mengkisahkan peristiwa tragis, ya, perang antar suku di kalangan suku Bani Israel. Kisahnya adalah suatu ketika seorang dari suku Lewi bersama istrinya yang akan kembali dari wilayah suku Yehuda ke rumahnya di pegunungan Efraim bermalam di rumah seorang suku Benyamin, ya. Pada malam hari ada beberapa orang suku Benyamin mengepung rumah tempatnya menginap, kemudian mengambil dengan paksa istri orang Lewi tersebut, kemudian diperkosa bergantian, ya, hingga akhirnya istri orang Lewi itu meninggal. Sebelumnya belum pernah terjadi hal yang seperti ini. Orang Lewi tersebut kemudian pulang dan mengabarkan kejadian yang menimpanya kepada suku-suku Bani Israel lainnya. Jadi dia berkeliling mengabarkan masalah tersebut, mengeluhkan masalah tersebut kepada suku-suku lainnya. Kemudian atas laporan tersebut, dan ini merupakan peristiwa yang baru terjadi, ya, jenis kejahatan baru yang terjadi di kalangan suku Bani Israel. Kemudian semua tetua suku dari suku Bani Israel berkumpul untuk membahas ini, kecuali dari tetua suku Benyamin yang tidak mau datang, ya. Kemudian mereka bersepakat mengirim utusan kepada tetua suku Benyamin agar tetua suku Benyamin itu menyerahkan orang-orang yang berbuat dosa itu untuk dihukum. Ketahui bahwa kalau perbuatan itu pasti hukumnya adalah rajam. Berzina aja dihukum rajam, apalagi ini memperkosa sampai meninggal, ya. Diperkosa bergantian. Jadi ini jenis kejahatan baru pada masa itu di kalangan suku Bani Israel. Jadi ketika diminta orang-orang yang telah berbuat dosa tersebut oleh tetua dari 11 suku lainnya, tetua suku Benyamin tidak menyerahkan orang-orang yang berbuat dosa itu, karena mereka tahu kalau diserahkan berarti untuk dihukum mati, ya. Karena tetua suku Benyamin beberapa kali diminta tidak mau menyerahkan, akhirnya para tetua suku Bani Israel lainnya sepakat bahwa setiap suku dari 11 suku ini mengirimkan orang-orangnya untuk
yang orang yang kuat untuk menempur suku Benyamin. Nah, kenapa harus ditempur? Kalau hal ini dibiarkan, maka peristiwa ini akan terulang lagi, sehingga harus diselesaikan. Dan karena tidak mau menyerahkan orang yang berdosa itu, akhirnya mereka sepakat untuk menempur suku Benyamin. Maka terjadilah perang, ya. Maka terjadilah perang yang lumayan besar, ya. Karena 12 suku mengeroyok satu suku, ya. Perang ini cukup besar, ya. Sehingga akhirnya apa? Puluhan ribu orang meninggal dari kedua belah pihak. Puluhan ribu orang meninggal. Sedang dari suku Benyamin, yang meninggal bukan hanya orang laki-laki, semua wanita musnah. Semua wanita dibunuh. Semua wanita suku Benyamin dibunuh. Tersisa sedikit, mereka lari, jumlahnya cuma 600 orang, ya, melari ke bukit. Nah, ketika suku Benyamin yang tinggal sedikit ini lari, suku-suku lainnya menjadi sadar bahwa mereka baru saja akan memusnahkan salah satu suku di antara mereka. Jadi tinggal 600 orang. Dan tidak ada wanita yang hidup dari suku Benyamin. Ketika mereka sadar mereka hampir saja memusnahkan suku Benyamin, mereka kemudian berhenti menyerang. Tetapi mereka juga telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mengawinkan perempuan-perempuan mereka dari sebelah suku ini dengan lelaki dari suku Benyamin. Mereka ini. Akibatnya apa? Mereka kemudian bersepakat menyerbu suku Kan'an. Ya, jadi suku Kan'an ini dijadikan sasaran lagi, ya. Di Yabes Gilead, ya. Di Yabes Gilead ini berarti di timur, ya, di timur Sungai Yordan, ya. Di Yabes Gilead, untuk diambil wanita-wanitanya yang kemudian diberikan pada para laki suku Benyamin. Namun yang diambil ini ternyata juga tidak mencukupi, tidak sampai 600 orang, ya. Yang bisa diambil ini tidak sampai 600 orang untuk diperistrikan kepada suku Benyamin. Pemberian wanita ini juga sekaligus untuk menandai bahwa mereka telah berdamai lagi dengan suku Benyamin, ya. Jadi suku Benyamin ini carikan istri yang 600 orang itu, tapi ternyata wanitanya tidak cukup, yang diambil tidak cukup. Ini adalah lukisan bagaimana mereka mengambil wanita dari suku-suku di daerah Gilead itu, ya. Ini ada lukisannya ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena kurang wanitanya itu, maka mereka bersepakat suku Benyamin boleh mengambil wanita Israel lainnya, yaitu wanita-wanita yang sedang melakukan upacara peribadatan bersama, ya, menyembah Allah, mereka di kota Silo. Jadi ketika terjadi acara 7 tahunan, ya, ketika terjadi acara 7 tahunan sekali, yaitu ketika membuka peti tabut, ya, dan mengambil Taurat dari tabutnya untuk dibacakan kepada seluruh penduduk Bani Israel. Pada saat itu ada upacara, ya, ada wanita yang melakukan upacara peribadatan, ya. Dibuatlah upacara yang sedemikian rupa sehingga suku Benyamin yang belum punya istri ini bisa mengambil wanita yang sedang melakukan upacara peribadatan itu sebagai istri mereka, sehingga akhirnya seluruh lelaki dari suku Benyamin punya istri, sehingga akhirnya suku Benyamin tidak musnah, ya, tidak musnah dan mulai berkembang biak lagi, tapi
akhirnya menjadi suku yang paling kecil ya. Suku yang paling kecil tapi juga dipandang rendah oleh suku lainnya ya. Bahwa mereka itu hampir habis dibantai ya, dan mereka kemudian dikasihani untuk hidup. Jadi mereka suku kecil yang sering dihina oleh direndahkan oleh suku-suku lainnya, suku Benyamin ini ya. Itulah kisah tragis perang antar suku di Bani Israel ya. 100 tahun lebih Bani Israel hidup tanpa pemimpin bangsa ya. Jabatan hakim ternyata tidak dapat menggantikan posisi Yusa bin Nun sebagai pemimpin bangsa Israel. Mereka selalu bertempur dengan suku-suku lainnya, kalah menang, bahkan salah satu suku pernah dijajah dalam waktu 40 tahun lebih ya. Hal itu juga memberi petunjuk bahwa di wilayah Kan'an ya, karena sering kalah menang itu, bahwa di situ juga tidak ada negeri yang cukup kuat ya. Sehingga akhirnya ya itulah, kadang diperbudak, kadang memperbudak, itu yang terjadi pada suku Bani Israel. Nah, itu terjadi ratus tahun ya lamanya. Kemudian dalam jangka waktu ratus tahun ini ada kisah yang menarik juga ya. Kisah yang menarik juga yang ini menjadi leluhur dari Nabi Daud. Kisah tentang bagaimana Nabi Daud itu lahir ya. Dari mana, bagaimana leluhurnya itu, bagaimana, berasal dari suku apa, bapaknya dari suku apa, ibunya dari suku apa. Yang menarik di sini adalah kisah dari wanita leluhur Nabi Daud, ya, leluhur Nabi Daud, yang ternyata wanita itu adalah bukan dari suku Bani Israel. Ya. Jadi ini problem apa? Jadi ini aneh juga ya. Jadi ini aneh juga, tapi nanti menjadi tidak aneh lagi karena si wanita ini yang bukan suku dari suku Bani Israel, tapi kemudian akhirnya memeluk agama tauhid. Nah, bagaimana kisahnya? Wanita ini bernama Ruth, ya, orang dari Moab, orang dari Moab. Kisahnya bukan dari kitab Hakim-Hakim, tapi dari kitab Ruth. Kitab Ruth ini menjadi bagian dari kitab Tanah ya, dari kitab Tanah, sehingga karena menjadi bagian dari kitab Tanah, ini menjadi kitab yang penting bagi agama Yahudi, agamanya orang Israel ya, karena menjadi bagian dari kitab Tanah. Kitab Tanah adalah, di dalamnya ada Taurat juga ya, dan kitab-kitab nabi-nabi yang lainnya. Jadi Ruth ini bukan nabi, tapi kitabnya ada tersendiri, tapi diperlakukan seperti kitab nabi, diperlakukan seperti kitab nabi untuk menunjukkan pentingnya, ya, menunjukkan pentingnya Ruth, ya, pentingnya Ruth dalam sejarah Bani Israel. Pada saat itu dikisahkan tempat tinggal suku Yehuda sedang dilanda kekeringan yang mengakibatkan kelaparan. Kekeringan yang cukup parah ya, cukup parah sehingga mengakibatkan kelaparan. Kemudian ada seorang kepala keluarga suku Yehuda dari Puak Efrata ya, bernama Elimelech ya, pergi menyeberangi Sungai Yordan, mengungsi ke timur Sungai Yordan ke wilayah salah satu raja suku Moab di timur Sungai Yordan. Elimelech pergi dengan istrinya yang bernama Naomi dan dua anaknya lelaki, yaitu Mahlon dan Kilion. Ya. Suku Moab, ya seperti kita ketahui, suku Moab pada saat itu adalah penyembah Baal yang punya ritual kurban berupa manusia yang masih kanak-kanak. Ya, Baal perempuan. Nah, ini adalah lukisan Baal perempuan yang bagaimana mereka membuat korban anak-anak perempuan, biasanya anak-anak perempuan, karena dewanya dewa Baal perempuan ya.
Baal perempuan, sehingga minta korban anak-anak wanita. Baal Peor ya, Baal perempuan ya. Baal Peor ini digambarkan dengan muka kepala sapi ya. Baal Peor itu juga macam-macam, karena ada yang dibuat di mukanya seperti wanita biasa ya, ada yang mukanya wanita sapi. Pada saat kisah Rut ini adalah Baal Peor yang kepala Baal Peor adalah kepala sapi ya. Jadi sapi ternyata binatang yang memang penting ya, penting pada saat itu ya. Setelah beberapa lama di Moab, Elimelech meninggal. Ya, Naomi kemudian mengawinkan Kilion dengan Orpa, wanita suku Moab. Sedangkan Mahlon saat itu belum dikawinkan, tapi sudah jatuh cinta dengan wanita Moab yang bernama Ruth. Yang Ruth ini adalah seorang pendeta wanita, penyembah berhala, penyembah Baal Peor. Apalagi dia pendeta, Ruth ini. Ya. Ruth adalah pendeta yang tugasnya mempersiapkan anak-anak untuk dijadikan kurban. Tapi dalam perjalanan waktu, karena perkenalannya dengan Kilion dan Mahlon, membuat Orpa dan Ruth akhirnya mengikuti ajaran agama Taurat. Ketika tiba waktunya ada upacara kurban, pada saat itu Ruth sudah mengikuti agamanya Mahlon Kilion ya, dan Kilion menjadi pengikut tauhid ya. Sehingga tapi menyembunyikan keimanannya. Ruth ini menyembunyikan keimanannya. Ketika tiba waktunya ada upacara kurban, Ruth tidak ada pilihan lagi, karena dia sudah mantap dengan pilihannya, yaitu mengikuti agama tauhid. Dia menolak menyediakan korban kanak-kanak ya. Masyarakat di situ tahu bahwa yang menjadi penyebab Ruth menolak itu karena dia beragama tauhid, karena perkenalannya dengan Mahlon dan Kilion. Akhirnya dua orang ini, Mahlon dan Kilion, ditangkap dan diperbudak di suatu sentra perbudakan. Ya, ada sentra perbudakan pada saat itu untuk bekerja, membuat patung, membuat kuil, membuat apa saja yang diperlukan untuk mereka ya. Jadi ada sentra perbudakan. Jadi dia ditempatkan, Mahlon dan Kilion ditempatkan pada suatu pusat perbudakan. Ketika mereka berdua berusaha keluar jadi Mahlon dan Kilion ini berusaha keluar dari tempat perbudakan dibantu oleh Ruth ya. Mereka dikisahkan suatu saat dengan sembunyi-sembunyi Ruth bisa menemui Mahlon dan Kilion, dan akhirnya mereka merundingkan untuk pelarian Mahlon dan Kilion ya. Akhirnya mereka berdua berusaha keluar dari tempat tersebut ya, dengan bantuan Ruth, dan berhasil keluar dari kamp perbudakan. Namun dalam keadaan luka parah ya. Sedangkan Kilion terbunuh. Mahlon berhasil lari dengan Ruth, tapi dalam keadaan terluka parah. Ruth kemudian membawa Mahlon ke rumah ibunya, yaitu Naomi ya. Akhirnya keluarga kecil Naomi dan menantunya, yaitu Orpa, Ruth serta Mahlon yang sedang terluka itu pergi dari rumah Naomi secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan negeri Moab menuju tanah Yehuda, menghindari kejaran pasukan Moab.
Di tengah jalan, Rut dan Mahlon yang saling mencintai ini kemudian karena hukum perkawinan Taurat, mereka harus dinikahkan. Mereka kemudian menikah dalam keadaan Mahlon sedang sekarat, dan beberapa saat setelah itu Mahlon meninggal. Tinggallah Naomi bersama dua menantu perempuannya itu. Kedua menantunya dimintanya untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing dan menikah lagi. Jadi setelah Mahlon meninggal, akhirnya Naomi ini meminta dua menantunya Orpa dan Rut ini kembali ke masyarakatnya, kembali ke kota mereka, dan dipersilahkan untuk mencari suami lagi. Ya. Orpa bersedia, tetapi Rut tidak bersedia. Rut sudah merasa bahwa dia menjadi bagian dari Bani Israel, menjadi menantu Naomi meskipun sudah tidak bersuami karena suaminya meninggal, dan dia memaksa tetap ikut Naomi ke kampung halamannya Naomi. Ya. Rut merasa dirinya, karena mungkin juga statusnya sebelumnya adalah pendeta, bahwa dia kalau kembali mungkin juga akan dihukum mati. Akhirnya tidak ada pilihan bagi Rut. Ya. Mereka merasa dirinya tidak bisa lagi menjadi bagian dari masyarakat Moab, dan akhirnya Rut memaksa untuk ikut pulang ke negerinya Naomi, yaitu negerinya suku Yehuda. Akhirnya mereka kemudian pergi kembali ke tanah pusaka Elimelech. Ya. Ternyata mereka berhasil menghindar dari kejaran orang-orang Moab. Ketika sampai di tanah Yehuda, didapatinya rumah dan ladang peninggalan Elimelech dalam keadaan tidak terurus dan rusak. Tentu ya, sudah sekian tahun ditinggal menjadi tidak terurus dan rusak. Naomi yang sudah tua tentu tidak mampu mengurus peninggalan suaminya. Akhirnya Naomi dan Rut jatuh menjadi orang miskin. Ya. Sudah tidak mungkin mengurus ladang dari suaminya, sehingga jatuh menjadi orang miskin. Ya. Dengan keadaan tersebut membuat Rut minta izin kepada Naomi agar diizinkan bekerja pada ladang jelai milik kerabat Elimelech yang bernama Boas. Ya, ini saudara Boas ini adalah saudara Naomi. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa kemarau yang mengakibatkan kelaparan panjang itu sudah berakhir, karena ladang Boas sudah mendapatkan air. Disebutkan bahwa ladang Boas sudah mendapatkan air, yang dengan demikian kemarau yang cukup panjang itu sudah berakhir. Ya. Kemarau yang mengakibatkan kelaparan itu sudah berakhir. Namun Naomi dan Rut menjadi orang yang miskin. Ya. Rut yang kemudian bekerja bukan langsung bekerja, tapi sebagai orang miskin, Rut kemudian tidak bekerja. Jadi ada perbedaan ya di sini. Jadi bekerja sebagai pekerja atau bekerja memungut sisa-sisa jelai yang tercecer. Yang memungut sisa-sisa jelai yang tercecer ini tidak menjadi pegawai, tidak menjadi pegawai dari orang yang memiliki ladang. Nah, itulah yang dilakukan Rut. Jadi Rut ini bekerja tapi bukan pegawai, ya, bukan pegawai. Yang kerjanya itu adalah memungut jelai, ya, memungut jelai. Jelai itu butiran-butiran gandum, ya, yang tercecer dari batang-batang jelai yang disabit. Ya. Jadi ada butir-butiran yang tercecer menurut hukum menurut syariat dalam Taurat, yang tercecer itu, yang lepas dari tangkainya itu tidak menjadi hak dari pemilik ladang. Ya. Tidak menjadi hak jadi pemilik ladang, tapi menjadi hak orang miskin yang memungut
butiran-butiran jelai yang tercecer. Nah, itulah yang dilakukan Lut. Jadi dia memungut satu persatu jelai-jelai yang tercecer itu, sehingga dia mendapatkan memperoleh jelai yang cukup untuk makan berdua dengan Naomi, ya. Boaz akhirnya mengetahui Rut mengambil ceceran jelai di ladangnya dan bersikap sangat baik kepada Rut karena dia tahu bahwa ini adalah menantu saudaranya dan suaminya sudah meninggal, ya. Kemudian Boaz kadang mengajak Rut untuk makan bersama dengannya. Bahkan Boaz juga mempersilahkan Rut mengambil makanan dari rumahnya untuk dibawa pulang untuk dimakan bersama-sama Naomi. Boaz juga berpesan kepada orang-orang yang bekerja di ladangnya, karena Rut ini bukan pegawainya, ya, agar orang-orang atau pegawai-pegawainya itu bersikap baik kepada Rut. Nah, dari pembicaraan Boaz dengan Rut, akhirnya Boaz juga mengetahui riwayat hidup Rut yang awalnya adalah pendeta dan kemudian karena perkenalannya dengan Mahlon kemudian menjadi pengikut tauhid dan akhirnya tidak bersedia untuk menyediakan kurban kanak-kanak untuk Baal Peor, dan ketika berusaha mengeluarkan Mahlon dari kem perbudakan, akhirnya Kilion meninggal dan seterusnya, sehingga akhirnya Rut sampai ke negerinya Elimelech, ya, di Yehuda, di negeri Yehuda. Jadi Boaz sudah mengetahui bahwa Rut adalah orang yang telah beragama tauhid. Boaz sendiri adalah salah seorang yang punya hak, ya, sebagai penebus pada keluarga Elimelech, ya. Jadi ada hukum perkawinan yang peristiwa atau kasus seperti Naomi dengan Rut ini yang dalam hukum perkawinan dalam Taurat, saudara Naomi ini mempunyai hak untuk menebus dalam pengertian bahwa akan mengawini. Jadi ada urut-urutan siapa yang berhak menebus untuk mengambil Rut sebagai istri, ya, untuk menyambung keturunan, ya. Untuk menyambung keturunan siapa? Menyambung keturunan dari suaminya Rut, ya. Jadi diambil istri. Itu adalah hukum syariat, ya. Hukum syariat di Taurat. Jadi ada orang yang mempunyai hak sebagai penebus janda, itu ada dari keluarga, ya, dari keluarga suami, ya. Dan Boaz adalah salah satu, ya, termasuk di urutan atas. Karena apa? Boaz ini masih bersaudara dengan Naomi, tapi ada saudara lainnya yang juga punya hak untuk menebus. Nah, suatu saat Naomi menyuruh Rut untuk mencari tempat berlindung hidupnya, ya, karena sudah lama menjanda, ya. Dan Naomi setuju kalau Rut itu mendekati Boaz, ya, mendekati Boaz. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana cara mendekatnya. Jadi suatu saat ketika Boaz sedang tidur di tempat penggilingan biji-bijian pada malam hari, Rut mendatangi tempatnya Boaz tidur, ya, tapi tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi hanya mendatangi, kemudian berbaring di dekat telapak kaki Boaz, ya. Berbaring di dekat telapak kaki Boaz. Jadi ketika Boaz terbangun dan terasa di dekatnya ada orang tidur dan dilihatnya Rut tidur di dekat kakinya, Boaz mengerti isyarat itu, ya. Mengerti isyarat itu bahwa Rut telah memilih dirinya untuk menjadi suaminya. Padahal Boaz saat itu sudah berumur setengah tua, ya. Masih banyak yang muda yang bisa dipilih oleh Rut, ya, dari keluarga Naomi, tapi justru Boaz yang dipilih oleh Naomi, ya. Tapi tidak demikian terus kemudian karena dipilih Rut, maka
Boas dengan sendirinya akan menjadi suami Naomi. Ya, karena ada yang lain yang punya hak yang sama, bahkan lebih dulu, lebih tua dari Boas. Ya. Lebih tua, yang urutannya lebih dulu dari Boas untuk bisa mendapatkan Ruth ya, sebagai istrinya. Ya. Tentu Boas tidak menolak ya, dengan pilihan Ruth tidak menolak, karena apalagi itu juga menjadi kewajibannya. Tapi Boas menghormati Ruth karena Ruth yang masih muda itu memilih dirinya yang sudah setengah tua, padahal masih banyak yang punya hak untuk yang masih lebih muda dari Boas yang bisa dipilih oleh Ruth, tapi Ruth tidak melakukan itu. Kemudian ini adalah lukisan ya, bagaimana Ruth dan Boas ya, ketika Boas terbangun dan dilihatnya Ruth ada di dekat kakinya ya. Nah, kemudian Boas menyuruh Ruth pulang dan dirinya akan menemui keluarganya. Kemudian Boas mengundang tetua dari keluarganya ya, mengundang keluarganya juga tetua sukunya untuk menjadi saksi. Semua orang yang mempunyai hak untuk menebus dikumpulkan ya. Dan kemudian Boas menceritakan kisahnya ketika Ruth mendekati dirinya, namun untuk hanya diketahui ya, tidak langsung dirundingkan ya. Terjadi suatu peristiwa pembicaraan yang cukup panjang dan belum ada kesepakatan ya. Belum ada kesepakatan siapa yang punya hak, siapa yang berhak, atau siapa yang mau dan paling berhak mendapatkan Ruth ya. Karena ternyata tidak hanya satu orang yang mau ya. Sedangkan disuruh berunding tidak ketemu kesepakatannya ya. Yang paling tua, yang paling merasa berhak tidak mau melepaskan haknya untuk menebus Ruth ya. Padahal yang lain ingin menebus Ruth, termasuk yang muda-muda ya. Boas menyatakan bahwa dirinya juga ingin menebus ya. Tapi Boas tahu bahwa masih banyak yang punya hak untuk menebus, hingga itu dibicarakan oleh Boas ya. Nah, ternyata dalam beberapa hari kemudian ya, ada peristiwa yang menyebabkan, ini cukup panjang ya, tapi saya singkat saja. Ada peristiwa yang menyebabkan yang paling berhak, yang merasa paling berhak untuk menebus Ruth itu, ada peristiwa yang membuat dirinya kemudian kehilangan haknya. Karena dia kehilangan haknya, kemudian haknya itu diserahkan kepada Boas dengan tanda menyerahkan kasutnya ya. Jadi ini kasut itu menjadi satu hal yang penting, pertanda penting ya. Jadi menjadi simbol penting ya. Kalau kasutnya itu diserahkan pada orang lain, maka artinya orang itu menyerahkan haknya kepada orang yang diberikan kasutnya itu ya. Tradisi seperti ini, tradisi Taurat seperti ini dulu banyak di banyak bukan hanya di terjadi pada Bani Israel ya, tapi banyak di negara Eropa juga banyak tradisi seperti ini ya, menyerahkan kasut itu ya. Orang tersebut kemudian menyerahkan kasutnya kepada Boas ya. Dengan penyerahan kasut itu, maka Boas menjadi orang yang paling berhak untuk mendapatkan Ruth ya. Kemudian Boas meminta kepada para tetua suku dan semua yang hadir dalam pertemuan tersebut ya. Jadi setelah penyerahan kasut itu dalam suatu pertemuan ya,
Jadi kemudian Boaz meminta para tetua suku dan semua yang hadir menjadi saksi penebusan segala milik Elimelek dan Naomi. Jadi segala milik Elimelek dan Naomi, propertinya, ladangnya, termasuk Rut menjadi bagian yang ditebus oleh Boaz ya. Jadi dengan demikian penebusan itu selesai dan akhirnya Rut diperistri oleh Boaz. Ketika upacara pernikahan itu semua yang hadir kemudian mendoakan Boaz bin Salmon bin Nasah, Boaz bin Salmon bin Nahason bin Aminadab bin Ram bin Hezron dan seterusnya sampai nasabnya sampai pada Peres bin Yehuda. Jadi keturunan Yehuda. Boaz ini adalah keturunan Yehuda. Peristiwa Rut ini kalau kita baca pada Taurat hampir mirip dengan peristiwa Tamar yang menjadi istri Yehuda. Tamar ini malah anaknya menjadi istri anaknya Yehuda sendiri ya kan, anaknya Yehuda. Jadi ini peristiwa masih ada Nabi Yakub ya, masih ada Nabi Yakub. Yehuda sudah punya anak ya, terus kemudian beristri yang bernama Tamar, terus kemudian anaknya meninggal, kemudian karena suatu peristiwa Tamar kemudian menjadi istri Yehuda. Nah, yang kemudian dari dari Tamar ini Yehuda punya anak yang namanya Peres bin Yehuda ya, Peres bin Yehuda. Nama Peres ini nama yang terkenal ya. Kitab Rut pasal 4 ayat 14 sampai ayat 15 menyebutkan para perempuan Bani Israel mendoakan Naomi karena hadirnya penebus yaitu Boaz. Dan kemudian Rut jadi istri Boaz ketika lahir anak-anak laki-laki diberikan nama Obed. Dengan lahirnya anak laki-laki yang bernama Obed itu, para perempuan Bani Israel menyebut, jadi ini dalam ayat itu ya, para perempuan Bani Israel menyebut bahwa Rut bagi Naomi lebih berharga daripada 7 anak laki-laki ya. Jadi meskipun Rut ini bukan anaknya tapi menantunya, tapi dalam dalam kitab Taurat itu adalah syariat untuk menyambung keturunan. Keturunan dari siapa? Keturunan dari Naomi dan Elimelek ya, keturunan dari Naomi dan Elimelek itu. Jadi dalam syariat di Taurat itu seperti itu ya. Jadi menyambung turunan itu dari orang yang punya menantu, turunan dari anak menantu, meskipun yang menjadi menantu itu yang perempuan menantu, meskipun yang disebut menantu ini sebenarnya orang lain yang diperistri oleh anak laki-lakinya ya. Jadi itu menjadi syariat di Taurat seperti itu. Jadi sudah seperti anak. Jadi Rut ini kedudukannya sudah seperti anak bagi Naomi, yang keturunannya kemudian merujuk kepada Naomi, kepada Elimelek kan gitu. Itulah hukum di syariat ya. Makanya ada nabi yang juga merujuk kepada ibunya ya. Yunus bin Matta ya, Yunus bin Matta. Matta itu nama ibunya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sangat menghormati kedudukan suami istri. Ketika bersuami istri itu ya, suaminya menjadi anaknya, kedudukannya seperti anaknya dari mertuanya, demikian juga yang perempuan kedudukannya seperti anaknya mertuanya juga. Jadi itu menunjukkan betapa kedudukan perkawinan itu suci di dalam Taurat itu ya. Sehingga seperti ini sampai disebut di dalam ayat itu disebutkan bahwa para perempuan Bani Israel menyebut bahwa Rut bagi Naomi lebih berharga daripada 7
anak laki-laki. Karena apa? Naomi juga sudah tidak punya anak laki-laki lagi, ya, sehingga Obed anak Rut dengan Boas ini menjadi sangat penting kedudukannya bagi Naomi, lebih penting dari 7 anak laki-laki, sampai disebut seperti itu, ya. Doa para perempuan Bani Israel ini di kemudian hari terbukti bahwa pada akhirnya Obed akan mempunyai anak yang diberi nama Isai, ya. Kemudian Isai atau Yesai mempunyai anak Daud, ya, menjadi anak Daud. Inilah kisah dari asal usul Nabi Daud, ya. Keturunan Boas dari suku Yehuda, tapi juga punya ibu bukan dari Bani Israel, yaitu dari suku Moab, ya, dari suku Moab, yang dalam Taurat wanita ini atau orang yang dari suku lain bila masuk kepada agama tauhid maka diakui sebagai warga Bani Israel, ya. Jadi syariatnya seperti itu, ya. Meskipun nantinya ada perkembangan hukum lagi, ya, ada perkembangan lagi yang tidak tercantum dalam Taurat, tapi kalau kita menyebutnya fikih, ya, itu Bani Israel itu ada menyebut keluarga yang bukan asli dari Bani Israel itu disebut Goyim, ya, disebut Goyim, ya. Bukan golah. Itulah perbedaan. Tapi pada saat itu Rut adalah wanita yang diakui sebagai keluarga Bani Israel, diakui sebagai orang Israel karena dia sudah menyembah Allahnya Bani Israel. Saya kira untuk kali ini cukup sekian, ya. Nanti kita bisa masuk lebih lanjut langsung pada kisah bagaimana kisah yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Latar belakang dari ayat pada Quran surat Al-Baqarah 246 sudah kita kisahkan, yang kisahnya itu ratus tahun, ya, bukan waktu yang pendek. Cukup panjang, ratus tahun, dan akhirnya nanti setelah ini kita akan masuk pada kisah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.